Suku Dayak Kalimantan selamatkan aku yang akan jadi tumbal tambang batu bara. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Darmo sudah beberapa bulan menganggur di kampung. Sawah warisan orang tuanya tidak cukup untuk hidup, apalagi adiknya yang masih sekolah butuh biaya. Ketika ada kabar dari temannya kalau ada lowongan kerja di tambang batu bara Kalimantan dengan gaji lumayan besar, ia langsung tertarik. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar dan diterima. Perjalanan menuju lokasi kerja sangat melelahkan. Setelah naik kapal laut berhari-hari, ia masih harus menempuh perjalanan darat dengan truk tua yang jalannya rusak parah. Hutan lebat terlihat di kiri kanan jalan. Sesekali ia melihat rumah-rumah kayu khas penduduk Dayak yang jaraknya saling berjauhan. Di kepalanya muncul rasa heran, kenapa perusahaan tambang tega membuka lahan di tempat terpencil seperti ini? Tapi karena niatnya hanya mencari uang, ia menyingkirkan rasa ragu itu. Sesampainya di kamp tambang, suasana terlihat sibuk. Beberapa alat berat berjejer di lapangan terbuka, suara mesin menderu tanpa henti. Darmo bersama beberapa pekerja baru lain diarahkan ke barak. Barak itu bangunannya sederhana, terbuat dari papan, catnya sudah kusam dan atap sengnya terlihat bocor di beberapa bagian. Di dalamnya ada deretan ranjang susun dengan kasur tipis, bau lembab menusuk hidung. Seorang mandor tambang menyambut mereka. Lelaki berkumis tebal itu mengenalkan dirinya sebagai Pak Bowo. Dengan nada tegas, ia menjelaskan aturan di kamp. Darmo memperhatikan serius, meski dalam hati agak heran ketika mendengar satu aturan aneh, yaitu semua pekerja dilarang keras keluar barak setelah jam 8 malam. Katanya itu demi keselamatan bersama karena hutan di sekitar kamp berbahaya. Darmo menelan ludah. Ia bisa mengerti kalau alasan itu demi keamanan, mungkin ada binatang buas. Tapi cara Pak Bowo bicara seperti menekankan sesuatu yang lebih dari sekedar alasan biasa. Matanya tajam, seakan memperingatkan mereka agar tidak main-main. Hari-hari pertama berjalan normal. Darmo ditempatkan di bagian pengangkutan batu bara. Pekerjaan berat memang, tapi ia sudah terbiasa dengan kerja kasar. Yang membuatnya merasa ganjil justru bukan pekerjaannya, melainkan suasana di kamp. Para pekerja lama jarang sekali mengobrol dengan pekerja baru. Mereka lebih banyak diam, bahkan beberapa terlihat seperti menyimpan ketakutan. Di kamar baraknya, Darmo sekamar dengan 3 orang, Yanto, Jeffrey, dan Sabar. Yanto masih muda, baru menikah, wajahnya ceria. Jeffrey agak pendiam, sementara Sabar yang paling tua sering batuk-batuk karena kebiasaan merokoknya. Mereka sempat mengobrol malam hari sebelum tidur, tapi percakapan sering terhenti mendadak ketika ada suara-suara dari luar barak. Suatu malam sekitar pukul 9, Darmo belum bisa tidur. Ia mendengar suara seperti gong dipukul dari arah hutan. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Ia mencoba bertanya kepada Yanto yang masih terjaga. Yanto hanya berbisik pendek, "Tidur aja, jangan banyak tanya." Jawaban itu membuat Darmo makin gelisah. Suara gong itu terdengar jelas, tidak mungkin hanya halusinasi. Tapi anehnya, para pekerja lama bertindak seakan tidak mendengarnya. Hari berganti, rutinitas tambang berjalan seperti biasa. Namun pada hari keempat, sesuatu terjadi. Saat pagi apel kerja, Darmo menyadari ranjang Sabar kosong. Ia pikir mungkin Sabar sedang sakit atau izin. Tapi ketika ditanya ke mandor, jawabannya singkat. Dia sudah pulang. Darmo bingung. Malam sebelumnya ia masih melihat Sabar berbaring meski batuk keras. Tidak ada tanda-tanda kalau ia akan pulang. Yanto dan Jeffrey pun tampak heran, tapi mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Darmo merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seorang pekerja bisa tiba-tiba pulang tanpa pamit? Malam harinya, Darmo kembali mendengar suara aneh dari arah hutan. Kali ini bukan hanya gong, tapi juga seperti suara orang berteriak lirih. Merinding bulu kuduknya. Ia hampir nekat membuka pintu barak untuk memastikan, tapi teringat larangan keras dari Pak Bowo. Akhirnya ia hanya berbaring, pura-pura tidur, meski hatinya diliputi rasa takut. Sejak kejadian hilangnya Sabar, suasana di barak makin aneh. Yanto jadi jarang bicara, wajahnya sering pucat. Jeffrey pun lebih banyak menghindar. Darmo mencoba mencari jawaban dengan menanyakan ke pekerja lain di luar barak, tapi mereka semua diam, seakan-akan ada sesuatu yang sengaja ditutupi.
Rasa curiga Darmo makin menjadi ketika ia melihat beberapa orang malam-malam keluar barak ditemani mandor. Mereka berjalan diam-diam menuju hutan dengan membawa obor. Ia sempat melihat dari celah jendela. Dari jauh tampak seperti ada pertemuan rahasia. Tapi anehnya, besok paginya orang-orang itu tetap muncul di tempat kerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Pikiran Darmo mulai kacau. Ia ingin keluar dari tambang itu, tapi bagaimana mungkin? Jalan pulang jauh, uangnya belum terkumpul, dan ia belum tahu arah. Di sisi lain, perasaan takutnya makin kuat, terutama setelah ia sadar orang yang hilang selalu pekerja baru. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Apakah giliran dia yang berikutnya? Malam berikutnya, kejadian makin menegangkan. Sekitar jam 10 malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah di luar barak. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Ia bergegas melihat dari celah pintu. Tampak 2 orang pekerja diseret oleh beberapa orang ke arah hutan. Mulut mereka ditutup kain, wajah mereka ketakutan. Darmo kaget bukan main. Ia langsung membangunkan Yanto, tapi Yanto hanya berbisik dengan suara bergetar. "Jangan ikut campur, kalau kamu mau selamat pura-pura nggak lihat apa-apa." Kalimat itu membuat tubuh Darmo lemas. Ia sadar ada sesuatu yang sangat tidak beres di tambang ini. Tapi kenapa semua orang memilih diam? Kenapa mereka rela pura-pura tidak tahu? Sejak malam itu, Darmo tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia dihantui rasa cemas. Ia mulai menghitung-hitung siapa lagi yang akan hilang dan kapan gilirannya tiba. Di pagi hari, mandor selalu bersikap seakan semuanya normal. Tidak ada pembicaraan tentang pekerja yang hilang. Kalau ada yang berani bertanya, jawabannya selalu sama. Mereka pulang. Tapi Darmo tahu itu bohong. Hari-hari di tambang berubah menjadi neraka bagi Darmo. Setiap kali matahari tenggelam, perasaan takutnya semakin menjadi. Larangan keluar barak bukan lagi sekedar aturan, tapi seperti peringatan akan bahaya yang nyata. Di dalam hati, Darmo mulai menyesal telah menerima pekerjaan ini. Ia ingin lari, tapi tidak tahu kemana. Hutan lebat di sekeliling kamp membuatnya tidak punya pilihan selain bertahan. Namun satu hal sudah pasti, ada rahasia besar yang disembunyikan di tambang itu dan dirinya bisa saja menjadi korban berikutnya. Pagi itu, barak terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa ranjang kosong dan tidak ada satupun penjelasan resmi dari pihak perusahaan. Darmo sudah bisa menebak mereka yang tidak muncul pasti akan diberi alasan klise, kabur atau pulang. Namun, ia tahu, kenyataannya tidak sesederhana itu. Saat apel pagi, Pak Bowo berdiri di depan para pekerja. Dengan suara keras, ia berkata, "Buat yang masih baru, jangan panik. Teman kalian ada yang sudah nggak betah, jadi mereka pulang sendiri. Itu biasa, kerjaan di sini berat." Sebagian pekerja hanya mengangguk tanpa komentar. Darmo memperhatikan wajah mereka. Ada yang datar, ada juga yang jelas-jelas terlihat gelisah. Tapi tidak ada yang berani membantah. Seolah semua orang sudah terbiasa dengan hilangnya pekerja. Sepanjang siang, Darmo bekerja dengan tubuh yang lelah. Suara mesin dan debu tambang membuat kepalanya pening. Tapi yang lebih membuatnya tidak tenang adalah bayangan orang-orang yang menghilang begitu saja. Ia tidak bisa menghapus pikiran itu. Sore hari, saat makan di kantin sederhana, ia mencoba membuka obrolan dengan Yanto. "Ton, apa kamu percaya mereka beneran pulang?" tanya Darmo dengan suara pelan. Yanto berhenti mengunyah lalu menoleh sebentar. "Udahlah Mo, jangan banyak tanya. Makin kepikiran, makin susah tidur," jawabnya singkat. Jawaban itu jelas bukan yang ingin Darmo dengar. Tapi dari raut wajah Yanto, ia bisa membaca kalau temannya itu menyembunyikan sesuatu. Yanto terlihat takut, bukan cuek. Malam itu barak kembali sunyi. Beberapa orang sudah tertidur lebih cepat, mungkin karena kelelahan. Darmo sendiri masih terjaga. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal jendela sudah ditutup rapat. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara yang familiar. Pukulan gong dari arah hutan. Bunyi itu tidak pelan, jelas sekali, seperti berasal dari tempat tidak terlalu jauh. Kali ini, suara gong disusul teriakan-teriakan yang samar. Teriakan itu terdengar seperti jeritan manusia, bercampur dengan suara aneh yang sulit dijelaskan. Darmo duduk di ranjangnya, jantungnya berdegup kencang.
Ia mencoba membangunkan Jeffrey yang tidur di atas ranjang susun. "Jeff, dengar gak?" tanyanya cemas. Jeffrey membuka mata sebentar lalu buru-buru menutupnya kembali. "Tidur, Mo. Jangan ikut campur," jawabnya cepat. Jawaban itu justru membuat Darmo makin yakin ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Kalau suara itu hanya hewan atau kegiatan biasa, kenapa semua orang pura-pura tidak dengar? Rasa penasarannya memuncak. Pelan-pelan ia melangkah ke pintu barak. Tangannya ragu saat menyentuh gagang pintu. Baru saja ia hendak membukanya sedikit, suara berat terdengar dari belakang. "Ngapain kamu?" Suara itu milik Pak Bowo. Darmo kaget, hampir saja pintunya terbuka. Ia menoleh melihat mandor itu berdiri dengan wajah dingin. Saya cuma mau ke toilet, Pak," jawabnya gugup. Pak Bowo mendekat, menatap tajam. "Ingat aturan, kalau mau selamat, jangan keluar malam. Kalau saya lihat kamu macam-macam lagi, kamu yang tanggung akibatnya." Darmo mengangguk cepat. Ia kembali ke ranjang dengan tubuh gemetar. Teguran itu membuatnya sadar kalau pengawasan di barak ternyata ketat. Mandor seakan tahu siapa saja yang mencoba melanggar aturan. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Suara gong terus terdengar sampai menjelang subuh. Kadang diiringi sorak-sorai, kadang hanya hening panjang. Setiap kali teriakan samar terdengar, bulu kuduk Darmo merinding. Ia merasa suara itu bukan sekedar ritual biasa, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan pekerja-pekerja yang hilang. Keesokan paginya, suasana makin janggal. 2 ranjang di barak kembali kosong. Tidak ada orang yang tahu kemana perginya pemilik ranjang itu. Darmo yakin mereka juga dipulangkan dengan alasan yang sama. Tapi di dalam hati, ia tidak percaya sedikit pun. Saat bekerja, pikiran Darmo tidak bisa fokus. Setiap kali mengangkat batu bara, bayangan pekerja yang hilang terus muncul. Ia juga memperhatikan sikap para pekerja lama. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, wajah mereka penuh beban. Seakan mereka sadar suatu saat bisa mengalami nasib yang sama. Siang harinya, Darmo kembali berusaha mencari jawaban. Ia memberanikan diri mendekati seorang pekerja tua bernama Sutikno. Lelaki itu sudah lama di Tamban. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam karena matahari. "Pak, saya boleh nanya sesuatu?" Darmo membuka percakapan saat mereka istirahat. Sutikno menatapnya sebentar lalu menghela nafas. "Jangan tanya yang aneh-aneh, Nak. Kalau mau bertahan kerja di sini, cukup kerja aja. Jangan kepo." "Tapi Pak, orang-orang hilang begitu aja. Apa benar mereka pulang?" desak Darmo. Wajah Sutikno menegang. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah ngomong soal itu lagi. Ingat, tanah ini punya penunggunya." Ucapan itu membuat Darmo merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Sutikno sudah berdiri dan meninggalkannya. Hari-hari berikutnya, situasi tidak berubah. Setiap beberapa malam, selalu ada ranjang kosong. Setiap kali Darmo mencoba mencari tahu, ia selalu dihadang oleh mandor atau dibungkam dengan kata-kata singkat dari sesama pekerja. Yang paling membuat Darmo takut adalah suara dari hutan. Hampir setiap malam, suara gong dan teriakan itu terdengar. Kadang terdengar jelas, kadang samar, tapi selalu ada. Semakin lama, ia merasa suara itu seperti panggilan yang ditujukan langsung padanya. Suatu malam, Darmo tidak tahan lagi. Ia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Dengan hati-hati, ia membuka jendela kecil di dekat ranjangnya. Dari celah sempit itu, ia bisa melihat beberapa orang berjalan di kejauhan. Mereka membawa obor, masuk ke dalam hutan. Jumlahnya cukup banyak, dan sepertinya ada orang yang mereka seret. Darmo tercekat. Dari bayangan samar, ia yakin yang diseret itu pekerja baru. Ia hampir membuka pintu untuk menolong, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Pak Bowo lagi. "Kamu memang keras kepala ya?" Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Darmo langsung menutup jendela, tubuhnya kaku. Ia tidak berani menoleh. Pak Bowo berdiri lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih pengen hidup, jangan sok jadi pahlawan. Ada hal yang gak bisa kamu lawan." Setelah itu, Pak Bowo pergi. Darmo duduk di ranjangnya dengan nafas terenggah. Rasa takut menelan dirinya. Darmo kini betul yakin ada ritual rahasia di balik hilangnya pekerja.
dan suara gong dari hutan bukan sekedar bunyi, tapi tanda dimulainya ritual itu. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia harus menemukan kebenaran meski nyawanya taruhannya. Sejak beberapa pekerja menghilang, pikiran Darmo tidak pernah tenang. Setiap kali ia mengangkat sekop atau mendorong gerobak batu bara, bayangan wajah teman-temannya yang hilang selalu muncul. Suara gong dari hutan masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia juga bisa bernasib sama. Suatu sore setelah bekerja, Darmo duduk sendirian di belakang barak. Tempat itu agak sepi karena pekerja lain lebih memilih mandi atau istirahat. Ia menatap hutan lebat di seberang sungai kecil. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting berderak. Saat itulah, ia melihat seorang lelaki tua berjalan pelan dari arah hutan. Lelaki itu mengenakan pakaian adat sederhana, baju hitam longgar dan ikat kepala dari kain merah. Rambutnya putih semua, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Darmo spontan berdiri. Orang tua itu berhenti di tepi sungai, lalu melambaikan tangan agar Darmo mendekat. Awalnya Darmo ragu, tapi entah kenapa ia merasa orang itu tidak berbahaya. Ia pun menyeberangi jembatan kayu kecil dan mendekat. "Kamu baru di sini ya?" tanya lelaki itu dengan suara serak tapi jelas. "Iya Pak, nama saya Darmo," jawabnya sopan. Orang tua itu mengangguk. "Aku Kandei. Orang-orang memanggilku Mbah Kandei. Aku tinggal di kampung seberang hutan." Ia langsung curiga. Jarang sekali ada penduduk lokal yang berani mendekat ke area tambang. Biasanya mereka menjauh. Ia memberanikan diri bertanya, "Mbah, kenapa manggil saya?" Orang tua itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku lihat wajahmu. Kau tidak akan lama di sini kalau tetap bekerja." Perkataan itu membuat Darmo kaget. "Maksudnya gimana, Mbah?" Orang tua itu duduk di batu besar, lalu memberi isyarat agar Darmo ikut duduk. "Tempat ini bukan sekadar tambang. Tanah ini punya roh penjaga. Perusahaanmu sudah lama melanggar batas. Mereka bisa dapat hasil banyak karena ada perjanjian dengan roh itu." Darmo menelan ludah. "Perjanjian?" Mbah Kandei mengangguk. "Betul. Supaya tambang tidak runtuh, supaya mesin-mesin tidak rusak, supaya batu bara keluar terus, mereka kasih sesajen. Tapi sesajen biasa tidak cukup. Roh itu minta jiwa manusia." Darmo membeku di tempatnya. Ucapan itu seperti menjawab semua pertanyaannya selama ini. Hilangnya pekerja, suara gong, teriakan di hutan, semua jadi masuk akal. "Kenapa harus pekerja baru?" tanya Darmo dengan suara bergetar. "Karena pekerja baru gampang dikorbankan. Tidak ada keluarga yang tahu. Kalau hilang cukup dibilang kabur. Orang-orang kampung tidak bisa protes karena sudah ditakut-takuti. Dan perusahaan punya uang untuk menutup semua cerita." Darmo merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak tahu harus bicara apa. Mbah Kandei menatapnya serius, lalu berkata pelan, "Kau harus pergi dari sini, Nak. Kalau tidak, kau bisa jadi korban berikutnya. Aku sudah lihat tanda-tandanya." "Tanda apa, Mbah?" "Semalam aku lihat mereka sudah sebut namamu di antara daftar. Kau dipilih. Sebentar lagi giliranmu." Darmo terperanjat. "Apa?" Mbah Kandei hanya menghela napas. "Aku tidak bisa masuk ke camp untuk menolongmu. Aku hanya bisa memberi peringatan. Kalau kau ingin hidup, cari jalan kabur. Malam-malam jangan pernah keluar. Dan kalau ada yang ajakmu ke hutan, jangan ikut." Darmo merasa kepalanya berputar. Semua ucapan orang tua itu membuatnya makin takut. Tapi di sisi lain ia bersyukur karena akhirnya ada orang yang mau menjelaskan. "Kenapa Mbah mau nolong saya?" tanyanya ragu. "Kau masih muda. Aku tidak tega lihat anak sepertimu mati sia-sia. Banyak nyawa sudah hilang di tanah ini. Semua karena kerakusan orang-orang kota yang hanya mau kaya." Jawab Mbah Kandei lirih. Percakapan mereka terhenti ketika suara teriakan terdengar dari arah barat. Ternyata Pak Bo sedang memanggil pekerja untuk apel sore. Darmo buru-buru berdiri. Ia menoleh ke arah Mbah Kandei. Tapi orang tua itu sudah berjalan menjauh masuk ke hutan, seolah menghilang begitu saja. Malamnya Darmo tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Kandei terus terngiang. Ia menatap ranjang kosong yang dulu ditempati Sabar dan beberapa pekerja lain. Kini ia sadar
Ranjang-ranjang kosong itu bukan karena pemiliknya pulang, tapi karena mereka dijadikan korban. Sekitar tengah malam, ia kembali mendengar suara gong. Kali ini terdengar lebih keras. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tetap saja suara itu menembus. Lalu terdengar suara seperti orang menyebutkan nama-nama. Ia tidak jelas mendengarnya, tapi seolah ada suara samar yang menyebut Darmo. Darmo langsung bangun, keringat dingin bercucuran. Ia merasa seperti dipanggil. Pandangannya berkeliling ke barak. Yanto dan Jeffrey pura-pura tidur, tapi tubuh mereka jelas gemetar. Mereka juga mendengar suara itu. Keesokan harinya, Darmo sengaja mendekati Yanto. Dengan suara rendah, ia bertanya, "Ton, semalam kamu dengar suara mereka sebut nama saya?" Yanto menunduk, wajahnya pucat. "Iya, Mo, saya dengar. Itu artinya giliran kamu." Darmo terdiam. "Makanya saya bilang dari dulu, jangan kepo. Kalau sudah ditunjuk gak ada yang bisa lolos." "Bisa, Ton, ada caranya," kata Darmo mengingat pesan Mbah Kande. Yanto mengheleng lemah. "Saya nggak berani. Saya cuma pengen kerja, ngumpulin uang buat keluarga. Kalaupun saya yang kena, ya sudah. Daripada lawan mereka, malah mati lebih cepat." Ucapan itu membuat Darmo sadar betapa besar rasa takut yang menjerat para pekerja. Mereka lebih memilih pasrah daripada mencoba melawan. Sejak hari itu, setiap kali mendengar suara gong, Darmo tidak lagi sekedar takut. Kini ia tahu, itu adalah tanda ritual untuk memanggil roh penjaga tambang. Dan ia sadar dirinya sudah termasuk dalam daftar tumbal berikutnya. Ia tidak punya banyak waktu. Satu-satunya harapannya adalah mengikuti nasihat Mbah Kandei. Darmo merasa ada yang janggal sejak sore. Mandorono datang mendadak ke baraknya, membawa wajah serius. Katanya, Darmo dipanggil oleh atasan besar yang ingin berbicara langsung. Awalnya ia tidak curiga, karena memang pekerja sepertinya bisa saja dipanggil untuk urusan kerja. Namun cara Rono menatapnya seperti ada yang disembunyikan. "Bawa jaketmu, perjalanan agak jauh," kata Rono singkat. Darmo menurut. Ia tak ingin terlihat banyak tanya. Perjalanan dimulai setelah maghrib menggunakan mobil tua milik perusahaan. Jalan yang dilalui semakin lama semakin sepi. Lampu jalan nyaris tak ada. Hanya cahaya bulan yang sesekali tembus di sela pepohonan. "Pak, kita mau ke kantor mana? Kok arahnya ke hutan?" tanya Darmo akhirnya. "Sudah, jangan banyak tanya. Nanti juga tahu sendiri." Jawaban itu membuat bulu kuduk Darmo berdiri. Ia menelan ludah, mencoba tenang, meski pikirannya penuh prasangka. Mobil berhenti di tanah lapang di tengah hutan. Dari jauh terlihat cahaya merah menyala, ternyata api unggun besar. Beberapa orang sudah berkumpul melingkari api itu. Wajah mereka tertutup kain hitam. Jantung Darmo berdetak kencang. Ia sadar, ini bukan pertemuan biasa. Rono menggiringnya mendekat. Bau kemenyan tercium kuat, menusuk hidung. Suara gamelan kecil terdengar samar, dimainkan oleh seseorang yang duduk bersila di dekat api. "Bawa dia ke tengah," perintah salah satu dari mereka dengan suara berat. Darmo ditarik. Ia berusaha melawan, tapi tenaga orang-orang itu jauh lebih kuat. Tangannya diikat dengan tali kasar, lalu dipaksa berlutut di depan api. Ia melihat jelas tanah di tengah lingkaran itu retak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tanah itu bergetar. Tiba-tiba asap hitam pekat keluar. Lalu dari dalamnya muncul sosok besar, hitam dengan mata merah menyala. Suaranya menggeram seperti binatang buas. Tubuh Darmo lemas melihatnya, kakinya menggemetar. "Ini tumbalnya," ujar orang bersuara berat tadi sambil menunjuk Darmo. Darmo menoleh cepat ke arah Rono. "Pak, apa maksudnya ini? Kenapa saya?" Rono hanya menunduk, tak berani menatap. Wajahnya pucat. Jelas ini jebakan. Makhluk itu mendekat, mengeluarkan suara seperti desisan ular bercampur auman. Api unggun semakin besar, menyambar-nyambar ke udara. Darmo meronta, mencoba melepas ikatan. Tali itu membuat pergelangannya perih. Ketika makhluk itu semakin dekat, entah dari mana, Darmo menemukan keberanian. Ia menggigit tali itu sekuat tenaga, lalu menarik dengan kasar hingga sebagian terlepas. Dalam hitungan detik, ia berhasil membebaskan satu tangan. Tanpa pikir panjang, ia mendorong tubuh orang di sampingnya, lalu berlari ke arah gelap. Orang-orang berseragam hitam berteriak panik.
kejar, jangan sampai lepas. Darmo berlari sekuat tenaga menembus hutan. Suara langkah-langkah berat mengejarnya. Di belakang, makhluk hitam itu meraung keras, membuat burung-burung malam berterbangan. Suara ranting patah mengikuti setiap langkahnya. "Berhenti Darmo, kau tak akan bisa lari," teriak salah satu dari mereka. Tapi Darmo tak peduli. Nafasnya memburu, dadanya sakit, tapi rasa takut membuat kakinya terus melaju. Ia tahu kalau berhenti, nyawanya tamat. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam lumpur dangkal. Kakinya hampir tak bisa terangkat. Ia panik, menoleh ke belakang. Sosok hitam itu sudah mendekat. Matanya bersinar merah di kegelapan. Darmo berusaha merangkak, menarik kakinya keluar dari lumpur. Dengan sisa tenaga, ia berhasil lolos dan kembali berlari. Suara aneh terdengar dari arah pohon-pohon, seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. "Darmo, Darmo." Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Ia sadar bukan hanya manusia yang mengejarnya, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Di satu titik, ia melihat ada gubuk kecil di pinggir hutan. Dengan nekat, ia berlari masuk. Gubuk itu gelap dan reot, tapi setidaknya ada tempat bersembunyi. Ia berjongkok di sudut menahan nafas. Dari celah dinding bambu, ia melihat beberapa orang berpakaian hitam lewat sambil membawa obor. Cari sampai ketemu, dia tidak boleh lolos. Jantung Darmo hampir pecah mendengar langkah-langkah mereka makin dekat. Tiba-tiba, tanah di bawah gubuk itu bergetar lagi. Asap hitam keluar dari celah lantai bambu. Makhluk itu ternyata bisa mencium keberadaannya. Darmo langsung keluar dari gubuk sebelum lantai runtuh. Ia berlari lagi ke arah yang tak tentu, hanya mengandalkan insting. Pohon-pohon terasa semakin rapat. Suara-suara aneh makin keras. Ia seperti terjebak di dunia lain. Di kejauhan, ia melihat cahaya lampu kecil. Mungkin rumah penduduk, pikirnya. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju cahaya itu. Namun sebelum sampai, jalan di depannya dipenuhi orang-orang hitam tadi. Mereka membentuk lingkaran, menutup semua arah. Darmo terjebak. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. "Sudah kubilang, tak bisa lari," kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Makhluk hitam itu muncul lagi di belakang mereka. Tubuhnya semakin besar. Bau busuk menyengat mengiringi kedatangannya. Api unggun dari kejauhan masih terlihat, seolah-olah jadi pusat kekuatan mereka. Darmo menoleh ke segala arah, mencari celah. Tidak ada jalan keluar. Namun tiba-tiba, dari arah semak-semak terdengar suara azan kecil, samar, seolah-olah dari radio tua. Orang-orang berpakaian hitam mendadak panik. Wajah mereka berubah tegang. Makhluk hitam itu meraung keras, tampak terganggu oleh suara itu. Kesempatan itu tak disia-siakan. Darmo segera menerobos celah kecil di antara dua orang yang lengah. Ia menabrak mereka dengan sekuat tenaga, lalu berlari secepat mungkin. Suara azan itu semakin keras, membuat makhluk hitam tertahan di belakang. Darmo berlari tanpa arah, sampai akhirnya ia keluar ke jalan tanah yang lebih terbuka. Napasnya hampir habis, tubuhnya penuh luka goresan ranting. Ia tak peduli lagi, yang penting menjauh dari hutan itu. Langkahnya baru berhenti ketika ia melihat pos ronda kecil di ujung jalan. Dua orang warga sedang duduk sambil ngobrol. Darmo langsung jatuh tersungkur di depan mereka. "Pak, tolong saya. Ada orang mau bunuh," ucapnya terengah-engah. Warga itu terkejut, langsung menolongnya. Mereka tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi jelas Darmo butuh perlindungan. Malam itu, ia selamat dari ritual mengerikan, meski bayangan sosok hitam dan teriakan orang-orang itu masih terus menghantui pikirannya. Darmo terhuyung di tanah berlumpur. Nafasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi luka goresan ranting dan cambukan makhluk gaib yang tak terlihat jelas wujudnya. Malam itu, hutan terasa semakin mencekam. Suara burung malam lenyap, digantikan oleh desisan aneh yang datang dari balik pepohonan. Ketika ia merasa tenaga sudah habis, sebuah suara lantang memanggil namanya. "Bangkit, nak!" seru Mbah Kandei, sosok tua dengan rambut panjang beruban, berdiri tegak sambil memegang tongkat kayu. Di sampingnya, muncul beberapa pemuda Dayak dengan tubuh penuh tato. Masing-masing menggenggam mandau yang berkilat oleh cahaya obor. Wajah mereka tegas, tatapan tajam mengarah ke hutan yang tampak bergerak seperti hidup. Darmo terkejut sekaligus lega. Ia segera berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Salah seorang pemuda menariknya ke belakang barisan. "Biar kami yang maju," ujar pemuda itu singkat.
Mbah Kandei menancapkan tongkat ke tanah, lalu berteriak dengan bahasa daerah yang tidak sepenuhnya dipahami oleh Darmo. Kata-kata itu seperti mantra, membuat udara sekitar bergetar. Tak lama, suara gemuruh terdengar. Dari balik kegelapan, makhluk gaib yang menjaga tanah itu mulai menampakkan diri. Tubuhnya besar, berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Bentuknya menyerupai manusia, tapi dengan lengan panjang seperti akar pohon yang terus bergerak mencari mangsa. Suara lolongannya membuat jantung Darmo nyaris copot. "Bersiaplah!" seru Mbah Kandei. Pemuda-pemuda Dayak itu langsung mengangkat mando mereka, salah satunya menyalakan obor tambahan untuk memberi penerangan. Suasana tegang. Tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. Pertarungan pun dimulai. Makhluk hitam itu menyerang dengan ayunan lengannya. Dua pemuda yang berada di depan langsung menghindar, namun salah satunya terkena sapuan di bahu hingga terpelanting. Darah langsung mengucur, tapi ia masih berusaha bangkit dengan menahan sakit. "Jangan biarkan dia mendekat ke sesajen adat," teriak Mbah Kandei sambil menunjuk ke arah lingkaran tanah di belakangnya, tempat ia mulai menata sesajen adat. Ada ayam hitam, beras, tuak dan daun-daun tertentu yang ditata melingkar. Darmo hanya bisa menyaksikan sambil menahan rasa takut. Ia tahu, sesajen itu bagian dari ritual penangkal. Kalau gagal, makhluk itu tidak akan pernah tenang dan malah akan makin beringas. Beberapa pemuda lain menyerbu. Mando mereka melesat ke tubuh makhluk itu. Suara dentuman terdengar ketika bilah besi menemui kurit keras makhluk gaib tersebut. Seolah-olah mereka sedang menebas batang pohon raksasa. Meski begitu, setiap sabetan meninggalkan bekas goresan bercahaya di tubuhnya. Makhluk itu mengaum, lalu menghempaskan tanah dengan lengannya. Debu dan ranting beterbangan. Seorang pemuda terlempar hingga menabrak pohon. Ia jatuh tak bergerak, hanya mengerang pelan. "Bertahan, jangan mundur!" kata salah seorang pemuda yang lebih tua, memompas semangat kawan-kawannya. Darmo yang melihat itu semakin panik. Ia mendekat ke Mbah Kandei. "Mbah, apa saya bisa membantu?" tanyanya terbata. "Bisa, pegang dupa ini. Jangan biarkan apinya mati," jawab Mbah Kandei cepat. Darmo menerima dupa menyala, asapnya mengepul ke udara, baunya menyengat. Ia berusaha menjaga api tetap hidup meski angin malam kencang. Sementara itu, Mbah Kandei mulai melantunkan doa-doa adat dengan suara berat. Tangannya menaburkan beras ke arah makhluk itu. Sesekali ia menyemburkan tuak dari mulutnya, membuat api obor semakin besar ketika terkena percikan. Makhluk hitam itu semakin marah. Ia mengeluarkan suara mirip jeritan panjang, membuat telinga semua orang berdengung. Pemuda-pemuda Dayak itu menutup telinga mereka sebentar, tapi tetap berusaha melawan. Darmo gemetar tapi ia melihat sesuatu. Setiap kali dupa di tangannya mengeluarkan asap lebih tebal, makhluk itu terlihat sedikit melemah, gerakannya jadi melambat. "Mbah, asap ini bikin dia lemah," teriak Darmo. Mbah Kandei mengangguk, lalu memerintahkan Darmo untuk mendekat lebih ke depan. "Jangan takut, berdirilah di samping mereka, biar makhluk itu terdesak." Dengan ragu, Darmo maju sambil mengangkat dupa. Asap mengepul ke arah makhluk itu. Benar saja, tubuhnya bergetar, matanya menyipit seperti terganggu. Pemuda Dayak langsung memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menyerang bersamaan. Mando menghantam tubuh makhluk itu berkali-kali. Teriakan keras terdengar. Makhluk itu mundur beberapa langkah, tapi tidak menyerah. Ia mengangkat kedua lengannya lalu menancapkan ke tanah. Seketika, akar-akar pohon di sekitar mencuat keluar, berusaha melilit siapa saja yang ada di dekatnya. Seorang pemuda berhasil dililit di kaki. Ia jatuh tersungkur dan berteriak minta tolong. Dua kawannya segera memotong akar dengan mandau hingga putus. Tapi luka di kaki pemuda itu cukup parah. Darmo hampir kehilangan kendali melihat semua itu, tapi ia ingat pesan Mbah Kandei. Ia terus mengibaskan dupa, membuat asap semakin pekat. Tangannya terasa panas tapi ia tak peduli. Mbah Kandei menutup mata sebentar, lalu mengucapkan mantra terakhir dengan suara lebih keras. Ia menancapkan tongkatnya tepat di tengah lingkaran sesajen. Seketika, api dari obor menyala lebih besar.
menerangi area pertempuran. Makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak seperti kayu yang terbakar dari dalam. Pemuda-pemuda Dayak terus menyerang tanpa henti. Darah mereka mengalir, tapi semangat tak padam. "Sekarang, dorong dia ke lingkaran!" teriak Mbah Kandei. Dengan tenaga terakhir, mereka beramai-ramai menekan makhluk itu. Darmo pun ikut, meski tubuhnya gemetar. Asap dupa diarahkan langsung ke wajah makhluk itu. Perlahan, langkah besar makhluk itu terperosok ke lingkaran sesajen. Begitu ia masuk, cahaya api menyala lebih terang. Jeritan panjang menggema di seluruh hutan. Tubuh hitam itu terbelah dua, lalu meledak menjadi asap pekat yang lenyap ditelan angin malam. Suasana mendadak hening. Hanya suara napas terengah-engah dari semua orang yang tersisa. Dharma terjatuh, memeluk tanah. Tangannya masih memegang batang dupa yang sekarang tinggal arang. Beberapa pemuda Dayak duduk kelelahan. Luka-luka di tubuh mereka jelas terlihat. Ada yang berdarah di bahu, ada yang pincang, bahkan ada yang pingsan. Tapi mereka semua selamat. Dan yang terpenting, makhluk itu sudah tiada. Bahkan Dei menghela napas panjang. Pertarungan ini belum benar-benar selesai. Tapi malam ini, kita berhasil menenangkan amarah penjaga tanah. Darmo hanya bisa menatap sesajen yang sekarang tinggal abu. Dalam hatinya, ia sadar bahwa perlawanan mereka bukan hanya melawan manusia serakah, tapi juga melawan kutukan alam yang tak bisa diremehkan. Malam itu, suasana hutan Dayak terasa tegang. Api unggun menyala di tengah lingkaran warga yang berkumpul. Wajah mereka terlihat serius, beberapa memegang tombak, sebagian lain memegang daun-daun dan ramuan yang sudah diberkati oleh kepala adat. Darmo duduk di antara mereka. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu malam ini akan menentukan hidup matinya, juga masa depan tanah yang sedang diperebutkan. Kepala adat mengangkat tangannya, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa Dayak. Suaranya berat, bergema bersama suara gong kecil yang dipukul pelan. Warga yang lain ikut bersuara, melantunkan doa yang sama. Hawa dingin tiba-tiba turun, angin yang tadinya tenang mendadak berputar di sekitar lingkaran mereka. Darmo menelan ludah. Ia bisa merasakan sesuatu mendekat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Daun-daun bergesekan seperti ada yang berjalan tapi tak terlihat sosoknya. Api unggun sempat meredup, lalu membesar lagi seperti ditiup oleh kekuatan yang tak kasat mata. Seorang pemuda Dayak di samping Darmo berbisik pelan. Itu tandanya roh penjaga hutan sudah datang. Mereka akan menolak atau menerima tumbal malam ini. Darmo mengangguk meski tubuhnya terasa gemetar. Ia masih ingat jelas bagaimana Mandor memaksanya untuk ikut dalam ritual ini. Tapi kini, justru ia berada di pihak yang berlawanan, bersama warga yang berusaha melawan keserakahan perusahaan. Kepala adat mengeraskan doanya. Ia menaburkan beras ke dalam api. Asap putih membumbung tinggi dan membentuk bayangan-bayangan besar. Dalam asap itu, samar-samar tampak wajah-wajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Warga serentak menunduk, tapi doa tetap mengalir tanpa henti. Darmo berusaha menahan rasa takut. Bayangan dalam asap itu bergerak seperti sedang mengamati mereka. Sesekali terdengar suara berat seperti rintihan bercampur amarah. Kepala adat berhenti sejenak, lalu berbicara lantang. "Wahai penjaga tanah leluhur, kami tahu perusahaan itu telah merusak hutan. Mereka menebang pohon, meracuni sungai, dan merampas hak kami. Malam ini mereka ingin memberikan tumbal manusia untuk menutup keserakahan mereka. Tapi kami menolak. Kami tidak menyerahkan darah siapapun di tanah ini." Angin kembali berputar kencang, membuat dedaunan beterbangan. Api unggun semakin besar lalu meledak kecil, memercikan bara ke segala arah. Beberapa warga mundur tapi doa tetap diteruskan. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari balik asap. "Tanah ini sudah terlalu kotor. Kami tidak mau menerima tumbal dari tangan kotor mereka. Biarlah kutukan jatuh kepada mereka sendiri." Suara itu membuat semua orang terpaku. Darmo merinding. Ia tahu itu bukan suara manusia. Warga yang tadinya menunduk kini mendungak. Wajah mereka penuh kelegaan sekaligus ketakutan. Kepala adat segera menutup doa dengan mantra terakhir. Asap putih langsung pecah, menyebar ke udara malam.
Bayangan-bayangan menghilang, menyisakan hutan yang kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Darmo menoleh ke kepala adat. Apakah sudah selesai? Tanyanya dengan suara bergetar. Kepala adat mengangguk pelan. Mereka menolak tumbal itu, tapi kutukan sudah dijatuhkan. Besok perusahaan itu akan menerima balasannya sendiri. Keesokan harinya, kabar menggemparkan terdengar. Tambang perusahaan di pinggir hutan tiba-tiba meledak. Suaranya mengguncangkan desa, bahkan terasa hingga perkampungan Dayak. Warga berlari keluar rumah melihat asap hitam membumbung tinggi di kejauhan. Orang-orang panik. Ada yang berteriak, ada yang menangis. Darmo ikut berdiri di antara warga Dayak yang menyaksikan dari jauh. Ia melihat jelas bekas kobaran api melahap area tambang. Ledakan susulan terdengar beberapa kali, menghancurkan alat berat dan barat pekerja. Berita cepat menyebar. Mandor dan atasan perusahaan yang memaksa ritual tumbal itu ditemukan tewas mengenaskan di lokasi. Tubuh mereka terbakar, tak bisa dikenali. Beberapa pekerja selamat tapi luka parah. Seorang warga Dayak menepuk bahu Darmo. Itu balasan dari roh penjaga. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan. Darmo hanya terdiam. Ia masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi kenyataan di depan matanya tidak bisa disangkal. Siang itu, Darmo duduk di rumah kepala adat. Wajahnya terlihat lelah. Kepala adat menyuguhkan air hangat dan menatapnya dalam-dalam. Sekarang kau harus memilih, Darmo. Apakah kau akan tetap tinggal bersama kami untuk menjaga tanah ini, atau kau kembali ke kampungmu sebagai saksi hidup dari semua kejadian? Pertanyaan itu membuat dada Darmo sesak. Ia rindu rumahnya, rindu keluarga yang sudah lama ditinggalkan sejak bekerja di perusahaan. Tapi ia juga tahu, jika ia pulang, mungkin ada resiko. Pihak perusahaan yang selamat bisa saja menuduhnya sebagai penyebab atau bahkan mengincarnya. Sementara di sisi lain, tinggal bersama suku Dayak berarti ia harus melepaskan masa lalunya. Ia akan hidup dengan adat yang berbeda, ikut menjaga tanah yang terus terancam. Aku bingung, Pak, jawab Darmo akhirnya. Kalau aku pulang, aku takut dianggap pengkhianat. Tapi kalau aku tetap di sini, aku harus mulai hidup baru. Kepala adat tersenyum tipis. Tidak ada pilihan yang benar atau salah. Yang penting kau harus berani menanggung konsekuensinya. Ingat, kau masih hidup karena roh penjaga menolak tumbal itu. Itu berarti kau punya tugas yang lebih besar daripada menyelamatkan dirimu sendiri. Darmo tergiam. Kata-kata itu membuatnya berpikir panjang. Ia merasa seolah hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Malam harinya, Darmo berjalan keluar rumah. Ia melihat langit penuh bintang, hutan terdengar tenang setelah kejadian mengerikan itu. Suara burung malam dan serangga seolah kembali normal. Di kejauhan, ia bisa melihat samar bekas cahaya api dari lokasi tambang yang terbakar. Asap masih tipis mengepul. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menunduk. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah lebih baik ia kembali pulang membawa cerita ini, atau tetap tinggal di sini dan melanjutkan perlawanan bersama suku Dayak? Tidak ada jawaban pasti malam itu, tapi Darmo tahu satu hal, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam tumbal yang ditolak itu.